Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya, mahasiswa UT dari program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0514688889 misal UPBJJ Kota Bogor. Baik, dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk melaksanakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak yang kali ini bertemakan tentang tugas cuaca. Baik, saya akan menampilkannya di layar ya untuk e-learning atau tutor. Oke, bisa dilihat ya pada kiri layar. Di sini tugasnya itu eh, satu, buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat sebagai berikut. API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam. Oke. Dua, buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan, tampilkan di atribut atau kolom atau field berikut time, dalam tanda kurung, waktu pengukuran, dan lalu temperatur, underscore 2M, suhu per jam dalam Celsius ya. Desain tampilan agar mudah dibaca misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Dan untuk pelaporan dan penilaian sebagai berikut ya, kita akan membuat video seperti saat ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan membuatnya yaitu di aplikasi Microsoft Visual Studio Code ya. Oke, saya akan tutup. Oke, sekedar menjelaskan, saya sudah membuatnya ya untuk makalah. Bisa dilihat ya di layar. Makalah yang saya buat untuk hasil laporan seperti itu, tugas praktik dan lain-lain ya di sini. Ini sudah lengkap dan tentu saja saya sudah mencoba beberapa kali ya untuk berhasil atau tidaknya. Kita akan mencoba kembali pada titik kali ini. Oke, saya akan mengalihkan untuk layarnya menggunakan Visual Studio Code. Oke, sebentar. Oke, Hmm, oke, bisa dilihat ya di layar ya. Di sini sudah tertampilkan. Untuk Microsoft Visual Studio Code sudah saya buat dengan Windows seperti ini agar tidak terhalang oleh kamera ya. Oke, untuk langkah pertama, jika sudah dibuka untuk Visual Studio Code-nya, di sini sudah saya buat ya folder tugas 2, yaitu berada pada folder ya, folder saya buat, saya akan tampilkan kembali untuk display capture-nya sebentar. Oke, di sini sudah saya buat ya untuk urutan tugasnya seperti ini. Di sini dari local list D, saya buat untuk mata kuliah ini, tugas dan tugas 2. Di sini masih kosong ya. Di sini masih kosong. Kita akan buat nanti folder di dalamnya di aplikasi Visual Studio Code-nya. Kita tampilkan kembali untuk Visual Studio Code-nya. Oke, langsung saja kita mulai untuk praktiknya. Di sini, di dari tugas 2 ini kita akan membuat folder kembali. Saya akan beri nama yaitu tugas cuaca ya, seperti ini. Oke, jika sudah. Nah, untuk langkah pertama, kita akan buka terlebih dahulu ya untuk tugas cuacanya. Tugas cuaca. Oke, sudah kita cek versi untuk add-on ya atau extension yang dibutuhkan pada praktik kali ini di Visual Studio Code yaitu yang pertama. Oke, untuk yang pertama, saya terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama ada cek untuk note-nya. Oke, bisa dilihat ya untuk versi terbaru ya, untuk extension-nya, untuk NPW juga. Oke, sorry, sorry. Ini NPM harusnya.
npm satu baru, lanjut untuk tsc-nya. Oke, jika sudah, untuk 3 aksesnya ini sebenarnya udah ada di tugas satu ya. Ya untuk di tugas 2 ini yang paling penting yaitu untuk, Ionic-nya ya, sesuai perintah tugas kita menggunakan Ionic, gitu ya. Di sini kita akan mengetikkan untuk perintahnya npm install ng lalu add ionic /cl. Oke, di sini akan membutuhkan waktu ya untuk menginstal ya. Untuk program Ionic-nya pastikan semua versi terbaru ya. Bisa dilihat untuk 3 ini karena saya sudah mengerjakan tugas satu, jadi untuk 3 komponen sebelumnya sudah terupdate dan untuk Ionic-nya kita install. Sebenarnya untuk Ionic sudah saya install sebelumnya, tapi karena sudah saya hapus, jadi dia akan menginstal ulang seperti ini dan ini sudah selesai ya untuk installnya. Untuk Ionic-nya kita akan cek apakah ini versi terbaru juga atau belum. Ya, untuk Ionic-nya sudah versi paling terbaru yang bisa dilihat di sini itu versi 7.2.1. Oke. Oke, lanjut untuk code selanjutnya yaitu kita akan mengetikkan Ionic start sesuai foldernya ya, itu tugas cuaca blank minus type view. Oke, juga sudah berhasil ya untuk membuka Ionic-nya ya. Kita akan melihat seperti di Visual Studio Code ya. Di sebelah kiri, tab sebelah kiri ini akan struktur yang akan tampil ya untuk kita udah melewatkan proses dari install Ionic-nya. Di sini akan strukturnya akan seperti ini muncul ya. Oke, jika sudah, kita akan tunggu terlebih dahulu ya. Di sini sudah lagi jalan untuk programnya di terminalnya. Jika sudah, kita akan membuka untuk source ya atau src. Di sini kita akan buka app view-nya. Oke, di sini juga masih proses install ya di terminal, jadi kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jika sudah ya. Oke, masih running. Nah, di sini ada pertanyaan create free Ionic account. Kini di sini kita pilih no ya, karena tidak diperlukan untuk akun Ionic-nya. Oke, jika seperti ini sudah selesai ya untuk install Ionic-nya ya. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan ketikkan di terminal untuk install Axios-nya seperti itu. Oke, sudah berhasil ya untuk install Axios-nya. Lalu kita akan kebuka kembali untuk struktur yang telah terbentuk di tab ini ya. Seperti ini ya pada layar. Jika sudah di bagian source kita akan buka view dan sini untuk home page-nya. Nah, ini home page bawaannya atau default dari yang tadi kita install ya untuk Ionic atau view-nya ya. Jika sudah, kita akan ketikkan homepage. Dan di sini sudah saya ketikkan sebelumnya, tidak memakan waktu. Saya cuma mengcopy paste-nya ya di bagian homepage ini udah saya tulis dan udah saya buat sebelumnya. Saya akan kopikan dari catatan yang sudah saya buat seperti itu untuk codingnya. Dan saya akan menjelaskan tiap bagian-bagiannya. Oke, di sini sudah saya copy paste ya di Visual Studio Code-nya. Oke, untuk template pertama yaitu ini untuk homepage nanti ya, untuk kita running Ionic-nya nanti di website-nya ya. Akan tertampil seperti ini ya untuk judul webnya ya, yaitu perkiraan cuaca Jakarta seperti yang diperintahkan oleh soal tugas. Untuk selanjutnya di sini ada em, untuk proses loadingnya ya, membuat data cuaca dan titik tiga seperti ini ya. Di selanjutnya sesuai dengan perintah soal tugas kembali itu menggunakan temperatur Celcius seperti itu. Oke, di sini juga kita bisa em, lanjut kita akan bisa bisa judulnya itu bisa kita sesuaikan ya, tapi sesuai perintah seperti ini. Lanjut untuk perintah selanjutnya codingnya yaitu kita memasukkan API ya atau API-nya sesuai yang ada di tugas soal ya untuk webnya seperti ini. Sudah saya cantumkan copy paste. Ya. Di sini yang tak terkalah penting ya, di sini kita tampilkan untuk
dari kode apa API-nya atau API-nya itu 10 data pertama atau 10 barisan pertama yang kita akan tampilkan. Di sini kita bisa pilih ya 10, 15, untuk sesuaikan saja seperti itu. Di sini saya memilih untuk cukup 10 saja yang diambil datanya, seperti itu. Ini ya untuk codingannya dan lanjutnya yaitu untuk suhunya di sini. Di sini untuk font size-nya kita bisa sesuaikan ya, bisa berapa saja ya nanti ditampilkan. Tapi di sini saya memilih untuk 17 pixel, cukup saya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dan untuk color-nya, untuk color font-nya itu saya memilih warna hijau seperti itu. Oke, jika sudah codingannya seperti ini, yaitu langkah selanjutnya kita akan tampilkan, kita akan ketikkan ya di eh, kita akan sini start ini serve. Sorry, di sini untuk buka untuk Ionic ya. Ionic. Hmm, Sini kita akan buka kembali tugas cuaca. Oke, sudah, kita akan cek kembali. Kita akan startnya seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan eh, ini di layar seperti itu. Ya, ya. Oke, kita belum save ternyata di sini. Nah, kita di sini ya untuk eh, pasti ada kesalahan. Ternyata kita belum save ya. Di sini untuk kita pastikan untuk save dulu, baru kita tampilkan start dengan mematikan Ionic Serve. Untuk Ionic Serve ini kita akan tampilkan hasilnya apakah running seperti itu. Kita lihat ya untuk running atau tidaknya, yaitu pada ya bisa dilihat ya kita akan pada lain seperti ini. Kita akan tampilkan untuk layarnya apakah berhasil ya. Di sini bisa terlihat ya untuk data telah berhasil kita buat yaitu dengan sesuai judul Perakiraan Cuaca Jakarta dan di sini untuk suhunya ya untuk 10 baris pertama yang tadi saya ambil ini warna hijau dan kita pastikan apakah data sesuai dengan perintah soal tugas yaitu untuk dari IP-nya gitu ya di sini bisa lihat ya untuk laporan cuacanya di sini yang pertama yaitu 26,5 kita akan ke window samping-samping agar mudah terlihat seperti ini. Bisa dilihat ya, di sini untuk yang pertama 26,5 derajat, di sini 26,5, dan di sini yang kedua 28,1 sesuai, untuk di sini 29,5 sesuai juga, lalu sampai dengan 31 derajat sesuai dengan apa yang ada di data yang diambil seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya seperti itu yang akan diambil ya. Oke, saya rasa berhasil untuk praktek kali ini. Tadi ada kendala ya untuk Visual Studio Code-nya belum kita eh, save seperti itu, jadi dia tidak tampil seperti ini. Untuk apa? Ada muncul error ini terminal, ini kita harus buka kembali untuk foldernya kita pastikan ya kita buka di folder yang kita lagi kerjakan. Nah, jika tidak tadi kosong untuk yang web Ionic itu belum kita save. Oke. Jika sudah seperti ini, berhasil untuk tugas ini saya kerjakan. Mohon maaf atas kesalahan pembawaan untuk dari eksekusi dari praktiknya ataupun kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dari saya, semoga dapat nilai yang maksimal. Sekian dari saya, Bapak Tutorial Online. Terima kasih atas tugasnya. Saya banyak belajar dari sini. Untuk beberapa kali coba trial and error ya. Untuk sepertinya pun ada error ya. Sedikit ya untuk tidak save tadi. Tetapi untuk hasilnya berhasil. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.